Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membuat cemilan ataupun jajanan yang enak dan murah ya. Pokoknya ini favoritnya para bocil, dijamin sangat rekomendasi. Langsung aja kita mulai step pertama. Siapkan 2 butir telur ayam. Langsung aja ya, telur ayamnya kita pecahkan ke dalam mangkuk yang agak besaran ataupun mangkuk yang besar. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk, boleh juga pakai bawang putih yang fresh ya, kurang lebih 3-4 siung diulek sampai halus. 1 sendok teh penyedap ya, ataupun kaldu jamur, boleh pakai mecin. Lalu telurnya kita aduk, kita kocok sampai merata. Kalau bumbunya sudah tercampur, sekarang kita tambahkan air. Di sini saya menambahkan air sebanyak 750 ml. Aduk merata, airnya 750 ml ya. Kalau sudah tercampur, kita tambahkan pertepungan ya. Yang pertama di sini saya siapkan ada 200 gram tepung terigu. Dan yang kedua ada tepung kanji ataupun tepung tapioka ataupun tepung aci sebanyak 50 gram. Kita aduk merata. Aduk sampai tepungnya larut ya, tercampur dengan merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita tambahkan daun bawang. Di sini saya siapkan ada 4 lembar ya, 4 lembar daun bawang, ambil daunnya saja. Lalu diiris halus seperti ini, cincang. Dan tambahkan juga 2 batang sosis yang sudah diiris kotak-kotak kecil seperti ini. Masukkan ke dalam adonan, lalu kita aduk merata. Kalau semua bahan sudah tercampur merata ya, seperti ini. Terakhir kita tambahkan 2 sendok makan minyak. Masukkan ke dalam adonan, lalu aduk merata. Aduk-aduk ya. Nah, kalau sudah tercampur, ini udah ready ya, udah siap. Kita cetak, langsung aja kita siapkan teflon. Langsung aja sekarang kita siapkan teflon. Untuk model atau jenis teflonnya bebas ya. Mau yang bulat ataupun segi 4 seperti ini, sama saja. Dan kalau teflon sudah siap, kita tuang adonan ya. Adonannya secukupnya ya, disesuaikan dengan ukuran teflon masing-masing. Di sini saya coba untuk menambahkan 3 centong sayur adonan. Nah, lalu kita nyalakan api sedang. Sambil digoyang-goyang ya, kita ratakan. Nah, ini adonannya sudah merata ya, kita tunggu sampai matang. Jadi tanda-tanda adonan matang, tengahnya itu udah bergelembung ya, dan sampingnya udah terkelupas seperti ini. Nih, udah bisa digulung. Nah, ini udah oke, langsung aja sekarang kita angkat. Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Apinya kita matikan dulu. Kalau ada kerak-kerak yang nempel, kita lap dengan tisu. Ya. Tunggu sampai teflonnya tidak terlalu panas, baru kita tuang adonan baru. Nah, ini teflonnya udah hangat-hangat kuku ya. Tambahkan adonan baru secukupnya. Sama ya seperti tadi cara masaknya. Kita ratakan ya, dan kita nyalakan api sedang. Nah, ini adonannya udah matang ya, udah gelembung-gelembung seperti ini dan ujungnya udah terkelupas. Nah, langsung aja kita angkat ya. Pokoknya kita lakukan semuanya sampai adonannya habis ya. Ini kita tuang ke dalam wadah. Nah, selagi masih hangat ya, masih panas, langsung aja sekarang si adonannya kita gulung ya, lipat ujungnya. Nah, lalu digulung ke depan, gulung, dan kalau sudah menggulung seperti ini kita padatkan dengan cara ditekan-tekan sampai digeleng atau digulung seperti ini. Oke. Nah, kalau dirasa sudah padat, sekarang kita iris ya. Siapkan pisau, jadi adonannya kita iris, untuk ukurannya kurang lebih 1 sentian. Nah, seperti. Oke, kalau udah diiris seperti ini, kita siapkan stik sate ataupun tusukan cilok. Ya. Siapkan secukupnya, ambil 1 buah stik, lalu ambil adonan. Ya. Nah, jadi untuk ide usaha ataupun ide jualan, harga 1000-an ini cukup 3 biji aja ya. Nah, kalau untuk harga taruhlah 2000 bisa 5 biji ya. Lebih untung lagi kalau jual 2000.
Nah, ini kita tusuk seperti ini ya. Nah, 1000 cukup 3 biji ya. Tapi di sini saya akan tambahkan 4 biji per tusuknya. Nah, ya, tampilannya sangat cantik dan menarik ya, menarik banget. Jadi kita ini pisahkan di wadah terpisah. Nah, ini udah saya tusuk-tusuk semua ya. Jadinya kurang lebih 50 biji, 50 tusukan, 50 sate ya, dengan isian 4 buah ya. Jadi tinggal dikalikan aja, kalau dijual 1000 ataupun dijual 2000 ini udah untung banyak. Kalau dari seperti ini, langsung aja sekarang kita siapkan bahan yang lainnya. Ini kesampingan dulu. Langsung kita siapkan 2 butir telur ayam. Tambahkan setengah sendok teh bumbu kaldu ataupun seperempat ya. Bumbu kaldu bisa diganti dengan garam. Ya, garam kurang lebih seperempat sendok teh ataupun disesuaikan. Dan saya tambahkan 4 sendok makan air. Ya, ini saya tambahkan air biasa 4 sendok makan, lalu kita aduk kocok merata. Kalau telurnya sudah merata berbusa seperti ini, kita tuang ke dalam wadah. Di sini saya akan menuangnya ke dalam gelas. Tuang ya untuk mempermudah nanti saat proses berikutnya. Nah, udah ready telurnya. Nah, kalau udah ready ya, sekarang saya akan bikin dulu saus sambal ataupun saus cocolan ya. Bikin yang praktis-praktis aja, yang simple ya. Sebenarnya saya sudah sering bikin, tiap bikin cemilan pasti saya bikin sausnya. Tapi kadang-kadang suka ada yang nanyain terus ya. Siapkan mangkuk, isi dengan 1 sendok teh gula pasir. Ini saus sambal simple ya, ala Bagja Vlog, jadi anti ribet, anti dimasak. Tambahkan 50 ml air panas ya, ataupun air mendidih, air matang yang pasti ya. Aduk sampai gulanya larut. Di sini saya bikin saus sambalnya secukupnya, jadi kalau dirasa masih kurang, kawan-kawan bisa dikali 2 ya. Nah, ini gulanya udah larut ya. Sekarang kita tambahkan 3 sendok makan saus sambal ya. Untuk mereknya bebas. Tambahkan 3 sendok makan, atau dikira-kira aja ya, saya nih 3 sendok makan. Oke. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tomat ya. Tadi saus sambal. Sekarang saus tomatnya 1 sendok makan. Oke. Aduk merata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita tambahkan sedikit cuka makan. Tambahkan kurang lebih 3-4 tetes ya. Oke. Aduk merata. Nah, ini untuk sambal cocolannya sudah siap ya. Jadi ini dijamin enak, tidak kalah dengan saus sambal yang dimasak ya. Pokoknya ini asam, manis, dan sedikit pedas ya. Pedas dari saus sambal, pokoknya sangat rekomendasi. Oke, ini udah ready, kita kesampingkan dulu. Lanjut kita siapkan minyak panas. Di sini saya sudah panaskan minyak ya, di atas panci ataupun wajan apa aja boleh ya. Tunggu minyak sampai panas. Kalau sudah panas, kita siapkan telur kocok ya. Dan kita celupkan si ini ya. Ini udah kayak odeng gulung ya. Nah, celup sekali aja ya, langsung kita masukkan di dalam minyak panas. Kita bisa masukkan beberapa biji ya, supaya cepat. Nah, kita goreng bolak-balik ya. Goreng sampai matang, nanti permukaan atau kulit telurnya berwarna sedikit kecoklatan ataupun golden brown. Nah, ini udah matang ya, udah berwarna sedikit kecoklatan. Nah, langsung aja sekarang kita angkat. Jadi kita goreng, sisanya yang belum digoreng ini kita pisahkan ataupun kita tiriskan. Oke, ini cemilannya sudah saya goreng semua. Alhamdulillah hasilnya jadi satu piring full ya. Ini banyak banget, hasilnya kurang lebih 50 tusuk. Tak lupa saya sajikan dengan saus sambal yang tadi kita bikin. Di sini aromanya sangat harum sekali. Wah, langsung kita icip.
Ini kalau untuk ide usaha ya ataupun ide jualan, sangat rekomendasi karena hasilnya cukup banyak ya. Nah, di sini untuk mengicipnya saya akan menggunakan plastik ya. Jadi udah mirip abang-abang jualan gitulah. Kita masukkan beberapa tusuk sate. Ini sate sosis ya, sate gulung sosis. Nah, ya. Lalu kita tambahkan saus sambal. Tambahkan secukupnya ya, disesuaikan aja. Oke. Wow. Ini mantul surantul nih. Langsung kita icip. Mari makan. Luar biasa. Enak banget ya. Luarnya garing, gurih. Dalam itu lembut banget, melting. Dicocol dengan saus sambal yang asam manis pedas. Wow, tambah sempurna. Pokoknya ini soal rasa nggak gagal ya. Sangat rekomendasi. Cara bikin sangat gampang, bahan-bahannya super simple, ekonomis, dan irit. Pastinya sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video jajanan sosis gulungnya sampai sini dulu. Pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, Bapak Dan. Ciao.